warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Nama saya Dela May Navalia, saya dari 3 APGMI akan menjawab soal UAS dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, soal yang pertama itu membahas tentang pengertian RPP dan manfaatnya. Jadi, RPP itu merupakan suatu rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana dalam RPP itu direncanakan bagaimana proses belajar mengajar akan berlangsung. Nah, manfaatnya itu untuk apa? Jadi manfaatnya RPP ini ialah untuk memudahkan dalam mencapai suatu target kompetensi, suatu target standar kompetensi dasar, mencapai target pembelajaran yang diinginkan, dan untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, membahas pertanyaan itu tentang unsur-unsur RPP. Jadi dalam RPP itu terdapat beberapa unsur-unsur. Yang pertama itu identitas. Nah, identitas ini berisikan tentang apa? Identitas ini biasanya berisikan kayak seperti kelas, untuk kelas berapa ini RPP-nya. Kemudian kadang juga ada alamat sekolahnya, seperti itu. Untuk semester berapa. Nah, begitu-begitu. Tentang identitas yang seperti itu. Pelajaran apa itu juga termasuk. Kemudian selain identitas, di bawah identitas itu biasanya terdapat KI. KI ini juga kepanjangan dari kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini ada 4 kompetensi yang harus dicapai, yang ada dalam RPP. Yang pertama itu KI 1 atau kompetensi inti pertama itu dia itu tentang spiritual atau keagamaan. Ini biasa dilihat sikapnya seperti berdoa sebelum belajar dan lain sebagainya. Kemudian ada KI 2 atau kompetensi inti 2 itu membahas tentang sosial. Nah, ini bisa dinilai dari bagaimana siswa berperilaku dengan temannya, dengan gurunya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian ada KI 3. KI 3 ini membahas tentang apa? Itu membahas tentang pengetahuan. Ini bagaimana mereka dapat menjawab pertanyaan dengan baik, bagaimana mereka dapat menyerap pembelajaran yang telah diberikan, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada KI 4. KI 4 ini membahas tentang keterampilan, di mana misalnya mungkin mereka memiliki keterampilan berbicara, saya berbicara depan kelas dan lain sebagainya. Kemudian setelah KI terdapat KD. KD ini bawahan dari KI. Nah, di mana KD ini merupakan kompetensi dasar. Bagaimana KD ini dapat mengaplikasikan KI dalam proses pembelajaran. Jadi biasanya KD itu ditulis misalnya KD 3.2. Nah, 3-nya ini milik KI 3 berarti. Jika 2.2 berarti KD-nya itu yang 2 itu merupakan KI, berarti kalau 3.2 tadi berarti yang 3-nya itu pengetahuan titik 2. Nah, 2-nya ini merupakan urutan materi atau tingkatan materi pembelajaran yang dilakukan. Mengapa 2? Mengapa tidak 1? Soalnya berarti materi yang ke-1 sudah diajarkan, sehingga lanjut ke materi kedua. Kemudian di bawah KD ini terdapat indikator. Jadi indikatornya merupakan bawahan dari KD, di mana dalam indikator ini terdapat juga tujuan dari pembelajaran. Nah, dalam indikator ini biasanya tuh menggunakan kata kerja operasional. Kemudian di bawahnya indikator itu ada materi pembelajaran. Nah, pada materi pembelajaran ini materinya itu harus bisa menjawab dari indikatornya tadi. Misalnya kayak indikatornya itu tentang soal siswa dapat melakukan praktek sholat, seperti itu kan. Jadi di KD di bawahnya indikator di materi pembelajaran itu harus bisa bagaimana tata cara sholat, pembatal sholat itu seperti apa. Nah, itu harus biasanya dibahas di materi pembelajaran. Kemudian di bawahnya materi pembelajaran itu ada penilaian. Mohon maaf, di bawahnya materi pembelajaran itu sebelumnya terdapat kegiatan pembelajaran.
Nah, di bawahnya materi pembelajaran terdapat kegiatan pembelajaran. Nah, di mana kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu bagian pembuka, kemudian setelah bagian pembuka masuk bagian isi lalu penutup. Nah, setelah kegiatan pembelajaran ini baru terdapat penilaian. Nah, pada penilaian ini itu dapat seperti pengayaan atau evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu biasanya selesai satu materi atau selesai satu KD, biasanya itu dilakukanlah seperti ulangan harian seperti itu masuk bagian juga evaluasi atau pengayaan. Jadi di penilaian ini apa yang seberapa jauh mereka dapat menangkap materi yang telah diberikan seperti itu. Kemudian ada juga di bawahnya lagi itu mencari membuat media, sumber media atau hal-hal yang lain yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kan bisa dari buku atau hal-hal yang lain. Kemudian pertanyaan nomor 3 membahas tentang rumus ABCD dan contohnya. Nah, pada RPP ini kan ada rumus ABCD dan contohnya. Nah, rumus ABCD ini yaitu untuk tujuan pembelajaran. Rumus ABCD ini untuk apa yang untuk tujuan pembelajaran. Maksudnya untuk tujuan pembelajaran itu apa yang akan dicapai siswa pada materi ini. Kan kayak dan dengan kayak seperti langsung contohnya saja dulu ya. Misalnya kan contohnya ABCD. Nah, rumus ABCD ini tidak hanya bisa digunakan ABCD, bisa juga menggunakan rumus CABD. Nah, saya akan menggunakan contoh yang CABD. Jadi, pertama itu A-nya itu audience, B-nya itu behavior, C-nya itu condition, dan D-nya itu degree. Nah, jadi kalau menggunakan rumus A-nya misalnya peserta didik, kemudian behaviornya itu mendeskripsikan, conditionnya itu menonton video, kemudian degree-nya itu minimal 3 negara dengan baik dan benar. Contohnya seperti C, dengan menonton video, C-nya itu dengan menonton video, A-nya itu peserta didik dapat, behaviornya itu mendeskripsikan secara umum, degree-nya itu minimal 3 negara dengan baik dan benar. Jadi jika langsung diurutkan kalimatnya, dengan menonton video peserta didik dapat mendeskripsikan secara umum minimal 3 negara dengan baik dan benar. Jadi ABCD ini itu tujuannya itu dia tuh untuk tujuan pembelajarannya tadi kan tuh seperti menyimpulkan tujuan pembelajarannya tadi tuh mendeskripsikan 3 negara dengan baik dan benar. Nah, itu tuh dengan cara apa? Nah, dengan cara menonton video. Jadi langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran tadi menonton video. Nah, dari menonton video itulah siswa dapat mendeskripsikan minimal 3 negara dengan baik dan benar secara umum. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ini langkah-langkah dalam RPP yaitu ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, ini biasanya ada juga yang pakai secara singkat. Kalau misalnya secara singkat seperti pembukaan misalnya salam, kemudian berdoa, absen, nah kemudian langsung materi pembelajaran, langsung isi maksudnya, kemudian langsung penutup kesimpulan, salam. Nah, sedangkan jika agak panjang itu biasanya tuh pertama itu salam, kemudian berdoa, lalu absen menanyakan kehadiran kepada siswa. Lalu di sini guru juga ada sedikit mengarahkan siswa kepada materi pembelajaran yang akan dilangsungkan. Guru bisa melalui pertanyaan atau bisa menceritakan sedikit. Nah, misalnya dari pertanyaan itu seperti misalnya materinya itu tentang wudhu. Nah, guru itu bisa bertanya kepada siswanya, sebelum melaksanakan sholat
apa sih hal yang kayak wajib dilakukan. Nah nanti susah mikir, bersuci itu seperti apa, berwudu. Nah dari situ mereka berwudu, ditanya-tanya sedikit apa yang telah mereka tahu tentang wudu, seperti itu. Nah lalu masuk ke materi. Nah materi ini masuk bagian isi. Di materi ini membahas ya tentang pertanyaan membahas tentang ya wudu itu seperti apa, tata caranya, prakteknya, pokoknya membahas materi wudu di bagian isi. Nah kemudian di bagian penutup, setelah guru memberikan penjelasan mengenai materi, di bagian penutup guru bisa memberikan tugas. Dan pada bagian penutup ini juga siswa diminta menyimpulkan apa yang, sebelum keluar kelas guru menanyakan apa yang mereka dapat dari pembelajaran hari ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu perbedaan RPP, Prota, Prosem, dan silabus. Jadi sebenarnya Prota itu merupakan tingkatannya paling atas. Di bawah Prota itu terdapat Prosem. Nah di bawah Prosem ini terdapat silabus. Nah di bawah silabus ini baru terdapat RPP. Seperti itu tingkatannya. Yang pertama kita membahas Prota. Nah, Prota ini juga dinamakan sebagai program tahunan, di mana di Prota ini merupakan suatu program perencanaan pembelajaran yang dibuat dalam setahun. Nah, Prota ini biasanya dilakukan sebelum tahun ajaran baru. Nah, setelah Prota, di dalam Prota ini biasanya terdapat dihitung minggu efektif belajar. Ini penghitungan minggu efektif belajar ini menggunakan kalender pendidikan yang ada. Setelah Prota dibuat, muncullah Prosem. Prosem ini dibuat setelah Prota. Prosem ini merupakan program semester, di mana dia tuh sebenarnya kurang lebih dengan Prota, cuman hanya bedanya jika Prota itu program tahunan berarti memuat 2 semester 1 dan 2, sedangkan kalau Prosem program semester ini hanya memuat 1 semester saja, setengah tahun. Nah sama kemudian di bawah Prosem ini terdapat silabus. Nah di silabus ini terdapat standar kompetensi yang ingin dicapai, ada KD-nya juga, alokasi waktu dan lain sebagainya. Nah kemudian di bawah silabus ini terdapat RPP. Nah RPP inilah yang mengorganisasikan tujuan pelaksanaan yang ingin dicapai pada silabus. Jika kan soalnya silabus ini memuat beberapa pembelajaran gitu kan, sedangkan RPP ini misalnya saat akan mengajar langsung kayak satu RPP itu untuk 1 kali pembelajaran, seperti itu. Sedangkan silabus ini bisa untuk beberapa materi pembelajaran, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.